hikmahnya. Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, Ustadz, apa yang menjadikan kita gagal mengambil hikmah? Kemaksiatan dan dosa. Itu yang membuat kita gagal mengambil hikmah. Jangan sampai gagal mengambil hikmah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus paham itu adalah dalam takdir itu, pertama takdir itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir itu selalu memberikan kepada kita sebuah hikmah. Maka yang ketiga yang juga penting itu adalah sesungguhnya takdir itu berjalan sesuai dengan kemahakuasaannya Allah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya kenapa melakukan itu. Tapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah. Jadi takdir itu kemahakuasaannya Allah, hak prerogatifnya Allah. Walaupun kita memahami poin yang ketiga, tidak boleh kita memahami poin yang ketiga kecuali harus disertai poin 1 dan 2. Sesungguhnya takdir itu datang dari zat yang sempurna, takdir berjalan dengan hikmah. Yang ketiga, takdir itu kemahakuasaannya Allah. Ya maha kuasanya Allah lah. Allah yang menentukan dan Allah yang memiliki kehidupan kita kok. Ya. Makanya yang kita lakukan hanyalah apa? Penerimaan. Tentunya yang bisa kita lakukan berdoa. Supaya setiap dosa kita dan kemaksiatan kita itu tidak mengundang kesialan dan tidak mengundang berbagai macam takdir buruk yang terjadi pada kehidupan kita. Tapi takdir itu kemahakuasaannya Allah. Ya. Makanya kita harus paham. Ketika Allah itu maha kuasa dan Allah memiliki hak prerogatif, bahwasanya Allah itu bisa menetapkan apapun yang Allah inginkan. Karena apa? Fa'alun lima yurid. Allah itu fa'al lima yurid. Mutlak itu prerogatifnya Allah. Fa'al itu maha berkehendak. Lima yurid apa yang Allah inginkan. Ini betul-betul menegaskan kepada kita bahwasanya itulah maha berkuasanya Allah gitu. Tapi poin ketiga ini tidak boleh lupa poin 1. Walaupun Allah maha berkehendak terhadap apapun, kita tidak boleh lupa bahwasanya setiap takdir itu berjalan datang dari zat yang sempurna dan produknya tidak ada yang gagal dan tidak ada yang cacat dan selalu datang dengan hikmah. Dan kita nanti akan tenang memahami bahwasanya Allah itu memiliki prerogatif yang luar biasa dalam ketentuan takdirnya. Jadi poin ketiga ini akan lapang selapang-lapangnya ketika kita mengembalikan pada poin 1 dan poin 2. Enak. Enak akhirnya hidup kita ini. Karena Allah itu sebaik-baik pengaturan. Allah itu zat sebaik-baik mengatur dalam kehidupan setiap manusia itu. Dan Allah maha berkehendak atas apapun yang Allah perbuat. Makanya ada salah satu ulama itu, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, beliau itu berkata begini, aku kalau berdoa dikabulkan, aku senang. Tapi kalau aku berdoa kok belum dikabulkan, justru aku lebih senang. Kenapa kok menjadi lebih senang? Dibandingkan ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jawaban Ali bin Abi Thalib. Kalau aku berdoa dikabulkan, itu merupakan permintaanku, pilihanku. Tapi kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih senang. Kenapa? Karena itu pilihan Allah dan pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihanku. Insya Allah. Kalau aku berdoa dikabulkan, aku gembira. Tapi kalau aku berdoa tidak dikabulkan, aku lebih gembira lagi. Berarti yang pertama itu pilihanku, yang kedua itu pilihannya Allah dalam kehidupan manusia. Sehingga enak memahami ini. Kalau 3 perkara ini sudah kita betul-betul pelajari, kita realisasikan pada kehidupan kita, membicarakan konsep penerimaan yang nanti akan kita bahas itu menjadi jauh lebih mudah dan lebih gampang. Kenapa? Karena berangkat dari konsep garis start yang sama. Takdir Allah datang dari zat yang maha sempurna, takdir Allah berjalan dengan hikmah, dan yang ketiga, takdir itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah tidak pernah ditanya.
Ya Allah, kenapa begini? Kok Allah ditanya? Bukan Allah yang ditanya. Kita yang harusnya bertanya sama diri kita pada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga akhirnya pada saat itulah konsep penerimaan takdir itu akan berjalan pada kehidupan manusia. Apa yang kita lakukan, Ustaz, setidaknya supaya kita itu terhindarkan dari takdir-takdir buruk. Ya. Kita akan ingin supaya kita tidak mendapatkan takdir buruk. Setidaknya ada dua perkara yang ketika harus kita lakukan supaya kita tidak mendapatkan takdir buruk terjadi pada kehidupan kita. Walaupun takdir buruk pun ujungnya juga ada sebuah kebaikan untuk kita. Makanya maaf ya, saya sering menyampaikan begini. Kadang-kadang dinding rumah sakit itu lebih banyak menyimpan khusyuknya rintihan yang berdoa dibandingkan dinding masjid. Kenapa Ustadz? Karena sesungguhnya dinding-dinding rumah sakit itu, ketika orang itu mendapatkan banyak musibah yang menimpa kepada dirinya, maka menjadikan dia tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan orang yang berdoa di masjid ketika lagi mendapatkan banyak kelapangan hidup. Kadang-kadang musibah itu mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Kadang-kadang musibah itu mendekatkan kita kepada Allah. Maka sebelum kita bahas konsep penerimaan, kita bahas part yang keduanya. Gimana supaya kita terhindar dari berbagai macam takdir-takdir buruk, walaupun takdir buruk itu pun juga berujung kebaikan untuk kita. Kalau kita ingin terhindarkan dari takdir buruk yang berjalan pada kehidupan manusia, maka setidaknya para ulama itu menerangkan kepada kita dua hal basic yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak mendapatkan kesialan, kebuntungan, takdir pahit yang menimpa kepada kita. Apa dua perkara itu? Yang pertama, bacalah surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah yang menimpa kepada kalian, kesialan yang menimpa kepada kalian itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah setiap musibah yang menimpa kepada kalian itu disebabkan karena dosa-dosa kalian sendiri. Fabima kasabat aidikum. Itu karena kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Itu pun sudah dimaafkan sebagian besarnya oleh Allah. Dari surat Asy-Syura ayat 30, akhirnya apa? Kalau tidak ingin mendapatkan takdir buruk ataupun musibah menimpa pada kehidupan kita, jauhi dosa. Tinggalkan maksiat. Hidup Ustadz, apa yang Allah perintahkan, ikuti. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Karena apa? Dosa itu, kemaksiatan itu, zina, ataupun riba, ataupun kedzaliman, itu perkara-perkara yang akan mengundang banyak kesialan dalam kehidupan kita. Ada satu keluarga, rukun, harmonis, lalu pasangannya selingkuh. Lalu semua ketenangan itu hilang. Dia nggak bisa lagi ketemu dengan anaknya begitu gampang. Dia nggak bisa komunikasi lagi dengan pasangannya. Kenapa? Bukan Allah yang jahat sama dia. Zina yang jahat sama dia ketika dia selingkuh. Jadi kalau kita tidak ingin mendapatkan takdir yang pahit itu apa? Tinggalkan dosa. Karena apapun musibah yang menimpa kepada kita itu karena dosa-dosa kita. Itu pun sudah dimaafkan oleh Allah sebagian besar. Tapi tetap ada dosa-dosa yang Allah akan feedbackkan, kembalikan kepada kita. Supaya kita sadar. Supaya kita sadar. Ustadz, mohon maaf. Jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Karena apa? Hidup itu kayak algoritma Instagram. Kalau kamu membuka postingan bola, timelinemu akan penuh dengan postingan bola. Kalau kamu berbuat jahat, ya kamu akan datang kepadamu kejahatan. Itu sudah hukum yang bersambung dengan ketetapannya Allah. Ustadz, mohon maaf, waktunya Itu sudah hukum kurang. yang bersambung dengan ketetapan Allah. Ada seseorang pernah cerita ke saya ketika beliau
berselingkuh gitu. Alhamdulillah beliau sudah bertobat. Lalu setelah itu beliau cerita, Ustaz, saya susah nemuin anak saya diblok nomornya oleh istri saya. Saya tanya sama beliau, sebelum antum ketahuan zinanya dan selingkuhnya, apa yang antum dapatkan pada keluarga antum? Kami keluarganya baik, Ustaz. Saya ketemu anak saya kapan saja. Berarti apa yang antum merasakan hari ini itu bukan salahnya Allah, bukan salahnya istri, tapi zinanya itu yang menyebabkan akhirnya apa yang kita peroleh. Kenapa sih kita harus meninggalkan dosa, ninggalin maksiat? Bukan karena sok alim, udahlah. Bukan karena kita sok suci hidup, enggak sama sekali. Kita itu ninggalin maksiat itu simpel kok. Karena setiap kemaksiatan itu pasti feedbacknya akan mengundang satu kesulitan dalam kehidupan kita. Karena apa? Itulah SOP dan itulah regulasi yang sudah Allah tetapkan pada kehidupan manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan dosa dan maksiat. Kalaupun akhirnya terjebak maksiat, tobat, istighfar yang banyak. Konsep hidup kita mari kita kembalikan kepada defaultnya. Default hidup kita itu apa sih? Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Sudah itu defaultnya itu aja itu sebenarnya simple. Riba enggak boleh tinggalkan. Ya. Ketika kamu sudah menikah jangan kamu berzina. Jangan kamu penasaran dengan yang haram, udah tutup pintunya supaya anginnya tidak merusak apa yang telah kamu miliki, tinggalkan. Tenang insya Allah. Tapi akhirnya berbagai macam perkara itu ternyata datang pada kehidupan kita itu ya karena kita sendiri. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin dijebloskan ke penjara gara-gara tidak bisa bayar utang. Akhirnya dia tuh ingat-ingat gitu, kenapa kok saya di masa tua saya dijebloskan ke penjara gara-gara tidak bisa bayar utang. Akhirnya ulama ini tuh sadar, oh ya Allah saya dulu pernah ngolok-ngolok anak muda dengan kata-kata, hei orang yang banyak utang gitu, orang yang banyak utang gitu, ternyata ucapan itu kembali ke saya gitu. Dan akhirnya saya punya banyak utang. Artinya apa? Itulah yang terjadi sama orang. Tinggalkan dosa. Kalaupun melakukan dosa segera bertobat supaya kita mendapatkan rahmat. Arti rahmat, kalau tobat kita diterima itu apa? Tidak mengundang kesulitan di kehidupan kita masa mendatang. Yang kedua apa? Kita memohon sama Allah sepenuh hati bahwasanya kita itu memohon supaya kita dihindarkan dari takdir-takdir yang buruk. Ya. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling mampu untuk menahan takdir itu kecuali doa. Sesungguhnya takdir itu tidak bisa dilawan kecuali doa. Dan sesungguhnya tidak ada yang paling berani dan paling gentle menghadapi satu takdir kecuali doa. Ya doa. Allahumma inni a'udzubika min darakis saqa wa jahdil bala wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah. Dari kepedihan yang betul-betul perih. Wa jahdil bala, cobaan yang berat sekali. Wa su'il qadha, ketetapan takdirmu yang buruk ya Allah. Atau takdir yang pahit ya Allah. Aku berlindung diri. Wa syamatatil a'da, dan aku berlindung dari ditertawakan oleh musuh-musuhmu ketika mereka menertawakan kami sebagai orang yang beriman. Jadi di situ akhirnya kita memahami betul dua perkara ini yang harus kita jaga. Banyak doa, karena jarang berdoa itu mengundang kesialan. Ya, Nabi itu pernah berdoa dari asar sampai maghrib. Jangan kita merasa hidup kita berjalan begini saja tanpa doa. Jangan pernah lepas dari doa. Karena apa? Berantakan kita dalam urusan doa. Dalam urusan doa itu terkadang memberikan kerusakan dan berantakan dalam urusan hidup kita. Dua perkara ini yang kita jaga. Baru setelah 3 poin takdir kita mengerti, 2 perkara menjaga takdir buruk kita sudah mengerti, baru nanti kita membahas apa yang harus kita lakukan dalam manajemen penerimaan. Kalau dalam bahasa anak muda hari ini, how to release. Gimana cara saya merilis kalau saya mendapati hidup ini terkadang nggak sesuai dengan apa yang saya mau.
How to release? Gimana saya merilisnya? Qadarullah. Waktu kita sudah habis. Insya Allah kapan-kapan semoga kita berjumpa kembali. Kita lanjutkan. Ada part 2. Karena bahas takdir itu memang tidak bisa singkat. Tapi setidaknya mari kita ucapkan bareng-bareng supaya ini bisa memberi sugesti untuk iman kita. Takdir itu datang dari zat yang maha sempurna dan tidak ada produk takdir yang cacat. Yang kedua, bareng-bareng ayo. Takdir itu selalu berbanding lurus dengan hikmah. Bareng-bareng. Takdir itu selalu berbanding lurus dengan hikmah. Dengan hikmah. Yang ketiga, takdir itu hak prerogatifnya Allah pada kehidupan setiap makhluknya. Takdir itu hak Masukkan ke pikiran kita. Moga-moga dengan 3 perkara ini yang kita masukkan, tidak akan pernah lepas senyuman kita dalam setiap peristiwa yang kita jumpai dan kita dapatkan. Gimana berusaha untuk jauh dari takdir buruk, Ustaz? Satu, kita sebelum kita membahas 2, kita harus yakin takdir buruk itu karena kita sendiri yang mengundang takdir itu. Ya. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya sudah, ya, karena kamu aja. Musibah itu karena kamu sendiri gitu. Maka upaya menghindari takdir yang buruk 2. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Banyaklah lisan berdoa. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan bersama dengan keluarga besar yang ada di Surabaya. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap hal, dan salah satu di antara keberkahan yang kita peroleh dan kita dapatkan itu adalah mampu menerjemahkan setiap ilmu pada praktek kehidupan kita. Jazakumullah khair kepada keluarga besar One Icon Dental Clinic yang ada di Surabaya. Semoga Allah tuntun kita dalam setiap kebaikan. Semoga kita bukan hanya terikat pada sebatas majelis taklim. Saya tuh pengen setiap tempat yang ikut ngaji bersama kami itu setidaknya kita itu bersinergi dalam setiap kebaikan. Menjadi keluarga di antara kalangan umat. Dan semoga kita bisa menghidupkan sebuah tagline yang selalu kita gaungkan. Senyawa, seilmu, sesurga. Senyawa itu karena kita saling bersaudara, seilmu karena kita beritibak dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sesurga karena kita ingin bahwasanya pertemuan kita membawa sebab kita sama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada klinik. Terima kasih kepada Ustadz Umar Mitah yang telah memberikan materinya. Semoga bisa menjadikan bertambahnya ilmu kita dan menjadikan amal baik untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dari Ustadz Umar Mitah. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silakan nyalakan mikrofon serta menyebutkan nama terlebih dahulu. Monggo silakan yang mau bertanya. Dokter Hari mungkin sebelum sholat Jumat, apa mau bertanya dulu, Dok? Kalau tidak ada pertanyaan, tidak usah dipaksakan ada pertanyaan. Insya Allah kita husnudzon. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah sudah paham materi yang kita pelajari bersama, insya Allah. Insya Allah. Ini Ustaz, saya bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Pripun? Kita kan ada takdir Allah ya, yang merupakan sudah ketetapan Allah sejak kita belum dilahirkan, Ustaz. Itu sepemahaman saya, Ustaz. Terus kemudian apakah ada takdir yang bisa dirubah, Ustaz? Dan ketika ada takdir yang bisa dirubah itu, kira-kira yang bisa dirubah itu takdir apa saja, Ustaz? Wah, ini pertanyaan antum sudah masuk ke dalam pembahasan intinya, Pak Dokter.
Dan sebenarnya itu masuk pada pembahasan yang kedua. Nantilah. Saya takutnya kalau saya siap. menyampaikan dalam waktu yang singkat, nanti malah terjadi kesimpang siuran informasi yang harusnya dipahami utuh. Nanti kalau Allah takdirkan Pak Dokter kita berjumpa kembali, kita bahas part yang kedua. Dan part yang Siap, kedua nanti kita akan bahas bagian-bagian takdir yang apa yang kiranya bisa diubah dari mubrom, mu'alaq dan lain sebagainya. Tapi kita masih membahas di awal-awalnya dulu supaya kita harus memiliki garis start yang benar pada saat ketika membicarakan masalah takdir. Mungkin Pak Dokter harus sabar. Pak Dokter saja belajar masalah gigi aja 4 tahun, apalagi belajar masalah takdir. Siap, Ustaz. Ya. Itu Mbak Rosa tanya Mbak. Sama tanya Ustadz. Ya, monggo. Monggo Mbak Rosa mau tanya sendiri apa dibacakan? Dibacakan Itu Mbak nggak, Rosa, Diana? sebenarnya jodoh itu masuk takdir mubram atau mu'alaq Ustadz? Bukankah jodoh itu harus diusahakan? Sebenarnya sama kayak pertanyaannya Dokter Hari, masuk ke inti. Ya, itu masuk ke inti. Nantilah kita bicarakan. Kita baru mukadimah ini. Jadi kalau kita baru mukadimah, jangan terlalu masuk ke terlalu dalam. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan Allah mempertemukan kita kembali, kita nanti akan membahas insya Allah. Kalau gini Ustadz, sebenarnya doa itu bisa apa enggak merubah takdir Ustadz? Nah, sama doa sama takdir itu yang paling kuat itu sebenarnya yang mana Ustadz? Kalau kita bertanya bahwasanya mana yang paling kuat antara takdir dengan doa, maka dua-duanya sama-sama kuat, tetapi tidak ada yang bisa menghalang takdir kecuali dengan doa semata, kata Rasulullah. Ya, tidak ada satu perkara yang paling mampu menghadapi takdir kecuali doa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih kuat, hanya Allah yang paling mengetahui setiap kejadian dan setiap jawaban dari setiap pertanyaan manusia. Karena para ulama itu mengatakan bahwasanya antara takdir dan doa itu misteri. Tapi yang jelas Rasulullah menyampaikan tidak ada sebuah perkara yang paling mampu untuk menghadapi takdir kecuali adalah doa. Makanya Rasulullah mengatakan wa innal bala la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a. Makanya Nabi mengatakan kalau ada bala yang akan turun, maka yang pertama kali akan menghadapi bala itu adalah doa manusia. Doanya bagaimana? Makanya Masya Allah, hadapilah segala kehidupan ini dengan sebuah doa. Jadi jangan mari kita menghadapi hari kita dengan senyuman. Iya itu betul, tapi bukan yang pertama. Marilah kita menghadapi hari kita itu dengan doa. Janganlah ketika kita bangun dari tidur kecuali ya duduk, mengusap wajah, membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Lalu setelah itu kita berdoa. Salah satunya adalah berdoa dari keburukan-keburukan takdir yang bisa mengenai kepada kita. Salah satunya doa Allahumma inni a'udzubika minal fitnati ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung dari semua fitnah yang nampak dan tidak nampak. Karena takdir itu sekali lagi tidak ada yang paling mampu menjadi proteksi anti dari sebuah takdir yang pahit kecuali anti itu adalah sebuah doa yang dipanjatkan. Kalau rudal ada anti rudalnya, kalau takdir ada antinya, yaitu adalah doa yang dipanjatkan ketika Allah telah menerima doa itu. Allah a'lam bishawab. Nah, terus bagaimana dengan masalah jodoh? Bukannya jodoh itu harus diikhtiarkan? Ya betul. Karena segala sesuatu itu Allah tetapkan hukum kausalitas. Ya ada ikhtiar yang harus dikerjakan. Orang tidak akan mendapatkan harta kalau dia tidak berusaha. Ada ikhtiar yang dilakukan, barulah takdir akan terjadi pada hidupnya. Ya, artinya bahwasanya kalau kita ingin punya jodoh, ya kita berusaha yang terbaik. Kita berusaha menata diri kita berdekatan dengan komunitas dan lingkungan yang baik. Itu salah satu di antara hal-hal yang bisa kita lakukan. Allah alam. Makanya kan Julaibib ketika tidak segera mendapatkan jodoh, kan Nabi Muhammad yang akhirnya membantu Julaibib untuk mendapatkan jodohnya. Itu ada ikhtiar. Jadi ikhtiar itu harus dilakukan dalam kehidupan manusia.
Kenapa Nabi Musa ketika sebelum lautan menjadi daratan diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, walki asoka, yaitu pukulkanlah tongkatnya. Kenapa tidak langsung aja lautan menjadi daratan? Karena Allah ingin mengajarkan di balik setiap pukulan tongkat itu, di balik pukulan tongkat itu ada usaha yang harus dilakukan manusia sebelum mendapatkan pertolongan. Kenapa sih Hajar itu harus lari gitu dari Safa dan Marwah? Kenapa tidak langsung dikasih sejak pertama kali Ismail nangis langsung dikasih air zam-zam? Ya karena Allah ingin mengajarkan kita supaya kita berikhtiar dan kita berusaha. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak langsung dikasih pertolongan? Kan Nabi Muhammad dibantu malaikat, dicintai oleh Allah. Kenapa? Pada saat 40 tahun langsung menang, Romawi langsung jatuh, Persia langsung jatuh. Ya supaya setiap manusia belajar untuk berusaha. Kalau Nabi Muhammad itu dakwah langsung menang, umatnya nanti bingung gimana nantinya mau berjuang. Nabinya tidak memberikan contoh perjuangan kok. Nah itulah ikhtiar. Ikhtiar itu tetap dilakukan. Nah ikhtiar mencari jodoh itu ada dua. Ada ikhtiar yang batil, ada ikhtiar yang salah, ada ikhtiar yang hak. Ikhtiar yang salah itu apa? Ya ketika kita akhirnya melanggar aturan Allah. Jodoh itu ketetapan sebagaimana rezeki. Janganlah lambatnya datangnya jodoh dan lambatnya datangnya rezeki menjadikan kamu memutuskan dengan jalan pintas pada cara yang haram. Janganlah. Kadang-kadang manusia itu tidak sabar terhadap satu rezeki ketika memang Allah takdirkan agak lambat datang kepada kita untuk menguji manusia. Ada yang tetap sabar menunggu rezeki itu, ada yang memotong kompas untuk mendapatkan rezeki itu. Yang sebenarnya rezeki itu tidak usah dipotong jalan kompas pada jalan pintas dengan yang haram itu sebenarnya kalau rezeki itu miliknya tetap jadi miliknya. Ada orang ambil riba, pengen punya rumah 20 tahun. Dia dengan riba. Setelah 20 tahun akhirnya rumah itu dia miliki. Sebenarnya kalau dia mau sabar, sebenarnya rumah itu tuh miliknya dia. Cuma ketika 20 tahun lalu dia nggak sabar. Lalu akhirnya dia memotong jalan pintas dengan mengambil riba. Yang sebenarnya rumah itu tuh miliknya dia. Cuma kadang-kadang manusia itu tidak sabaran. Sama dengan jodoh. Jodoh itu sebenarnya kadang-kadang melambat. Mungkin salah satu hikmahnya itu apa? Kenapa kok jodoh saya agak lambat, Ustaz? Mungkin Allah tidak memberikan kepadamu kerikil di pinggir jalan. Allah ingin memberikan kepadamu mutiara di dasar lautan yang butuh waktu naik ke atas untuk berjumpa denganmu. Maka janganlah engkau perjalanan lambatnya seorang jodoh ketika datang pada kehidupan kita. Janganlah kita lalu tidak sabar dan mengambil jalan pintas dengan cara yang haram. Ada orang pacaran gitu 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Akhirnya nikah. Sebenarnya dia nggak usah pacaran pun tetap itu jodohnya sebenarnya. Sebenarnya itu tetap jodohnya. Tapi karena dia nggak sabar, dia pacaran. Akhirnya apa? Kulitnya tersentuh, pipinya tercium dan ternoda oleh laki-laki. Mungkin bagian-bagian tubuhnya akhirnya ternoda. Kenapa? Karena nggak sabar gitu. Nggak sabar. Padahal ketidaksabaran itu menghilangkan kenikmatan yang sebenarnya Allah berikan ketika orang itu bersabar. Saya hari ini nggak puasa. Hari ini nggak puasa. Ketika saya minum air putih, minumnya biasa. Nikmatnya ya alhamdulillah sih, tapi nikmatnya nggak terasa nikmat banget. Tapi kapan minuman ini akan terasa nikmat sekali? Ya kalau saya puasa. Kalau saya puasa itu, terus setelah 10 jam gitu, terus berkumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum satu teguk itu nikmatnya melebihi orang yang makan di restoran tapi tidak puasa. Walaupun cuma air putih yang kita makan. Kenapa? Proses menunggu itu ada sebuah kenikmatan yang sedang diatur oleh Allah untuk kita. Ya, itu sebenarnya yang harus kita mengerti. Jadi berikhtiar itu ya dengan ikhtiar yang baik, bukan dengan berikhtiar dosa. Tidak perlu kalian pacaran. Pacaran itu tidak mendekatkan jodoh. Dan tidak pacaran itu tidak pernah menjauhkan jodoh. Dan pacaran itu bukan marriage is scary. Yang scary itu orang pacaran.
Kok sekarang lucu gitu? Marriage is scary. Kamu itu hanya mendengar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus dari selebgram ataupun artis langsung mengatakan marriage is scary. Ya Rob. Berapa banyak di atas muka bumi ini yang mereka tersenyum ketika mereka mendapatkan seorang istri. Berapa banyak istri yang mereka menangis meneteskan air mata mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Janganlah berita-berita itu ditumpangi oleh setan lalu menjadikan kamu benci kepada sebuah syariat yang agung yang bernama pernikahan. Kalau kamu mengatakan marriage is scary, lu mainmu kurang jauh. Mainmu kurang jauh. Kamu nggak akan dapetin bahwasanya salah satu kenikmatan yang saya syukuri itu kenikmatan menikah. Punya anak 8. Rasa rindu ada pada hati saya kalau saya terlalu berjauhan dengan keluarga ketika mungkin ada tugas keluar kota. Ketenangannya itu tidak akan pernah sama dengan ketenangan ketika kita bersama sahabat dan bestie. Mana dalilnya Ustaz? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lu memang Allah ciptakan semua itu berpasangan supaya kamu tenang. Lu kok malah dikatakan marriage is scary. Saya yang pengen ngomong, bagi yang suka nulis marriage is scary, mana yang lebih menakutkan? Orang pacaran yang akhirnya bunting, yang akhirnya hamil, dibuang di jalan tol. Ada yang pacaran dibunuh setelah berzina lalu ditaruh di dalam koper. Mana yang lebih mengerikan? Ada pacaran gitu, lalu disuruh untuk menggugurkan. Kenapa itu tidak pernah menjadikan kita ngomong pacaran itu menakutkan? Tapi yang justru kita tuduh malah syariat Allah. Pernikahan itu menakutkan. Kemana dirimu ketika kamu melihat kenyataan pacaran itu banyak menimbulkan korban? Udahlah. Jangan ikut-ikutan trending yang kita tidak paham. Kalau kamu mengatakan pernikahan itu menakutkan, mainmu kurang jauh, Bambang. Mainmu kurang jauh. Banyak orang yang menikah itu nikmat sekali hidupnya. Wallah alam bisawab. Saya kira cukup begitu kita mau persiapan sholat Jumat. Semoga Allah memberkahi kita. Mohon maaf sekali kalau ada kata-kata saya yang ternyata menyakitkan. Saya mohon maaf sekali tadi yang di akhir tentang marriage is scary saya agak emosi sedikit. Karena saya tuh sedih gitu. Pacaran menimbulkan korban di mana-mana nggak ada yang pernah komen. Giliran ada orang gagal nikah 1-2 perkara gitu. Mungkin 5, 6, 7, 10 kasus gitu. Tapi ternyata dia langsung ngomong, wah, menyeramkan pernikahan itu. Jangan ya. Kalau bahasa anak sekarang jangan ya. Dek, jangan gitu ya, Dek. Jangan gitu. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Kami persiapan sholat Jumat. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Saya juga menyampaikan, sebelum saya tutup, Pak Dokter, saya minta izin ya. Siapkan yang kemarin. Ya, Kita Ustaz, akan silakan. menyampaikan The Art of Life, yaitu Samila series yang ke-9. Samila series yang ke-9 ini posternya. The Art of Life, menikmati kehidupan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sesungguhnya di sini akan diisi oleh banyak ustadz, ada saya, ada Ustadz Ayah Irwan, ada Coach Rene, ada Ustadz Felix, ada Dr. Agus. The Art of Life ini membahas apa sih Ustadz? Membahas bagaimana kita menikmati hidup dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kenapa materi ini kami turunkan pada Samila series yang ke-9? Berangkat dari kegelisahan kami ketika mendapati angka frustasi dan depresi itu semakin tinggi pada kehidupan masyarakat dan umat hari ini. Ya. Makanya akhirnya materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi yang sebenarnya Masya Allah. Materi yang bisa memberikan narasi supaya mengedukasi dan mencerahkan hati dan jiwa kita. Ya, bagi yang pengen mendaftar, silahkan mendaftar 0857 751500057. Ini merupakan investasi yang berharga untuk kehidupan akhirat. Nanti setelah mendaftar bisa diakses seumur hidup karena nanti akan masuk kepada premium dari Syamila yang bekerja sama dengan Mosfit dan insya Allah akan memberikan banyak sekali referensi supaya kita tahu bagaimana menghilangkan kepenatan pada kehidupan kita. Nah, ini posternya sebelah sini, sebelah situ. Ya. The Art of Life. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Segera mendaftar. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan.
Saya pamit undur diri. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Bagi yang ada di Instagram, mungkin bisa ngelihat juga posternya. Di situ ada link untuk mendaftar. 0857 751 50057. Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair kepada semuanya, kepada Pak Dokter. Semoga Allah memberkahi kita. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.